Suara supersonik tahun 3500. Orang berlari-lari mengejar-kejar. Jam berapa ini? Tahun berapa ini? Ini kutukan atau kemuliaan? Mulyono! Mul! Mulyono! Mul. Baru jadi pembantu saja, kamu itu sudah susah kalau dibutuhkan. Apalagi nanti kalau kamu jadi presiden. Kalian dengar suara itu? Kalian dengar? Tua dan purba. Berkeretap di balik derasnya hujan dan melaju di antara kereta. Mendengung di sayap lebah dan mendesah di setiap percintaan. Iya, itu suara waktu. Saya pikir suara waktu. Gak taunya suara klotekan tukang somai. Siap. Brengsek, brengsek. Mulyono, cepat ambilkan jas saya, Mul. Mereka pasti sudah menunggu saya. Iya, cepat. Apa? Cepat, Mul. Mereka telah menunggu saya karena saya mau ikut upacara 17-an di Istana Merdeka. Apa? Belum merdeka? Loh. Belum merdeka? Emangnya sekarang tahun berapa? Apa? 1998. Yang benar saja. Sekarang tahun berapa? 1998. Saya tanya sekali lagi. Sekarang tahun berapa? Ya. Ya sudah. Gak usah pakai memaki-maki segala.
Iya. Iya, sudah. Saya kutuk menjadi presiden, mampus kamu. Iya. Iya toh. Hah? Presiden itu kerjaannya apa? Presiden itu kan kerjanya monoton toh. Cuma gitu saja. Dari dulu juga begitu. Apa coba? Apa yang dilakukan presiden coba? Gak ada toh? Monoton. Jadi buat kalian ya, buat kalian para seniman, para orang-orang kreatif, sudahlah, buang jauh-jauh dari kepala kalian, dari mimpi kalian untuk jadi presiden. Nanti malah hidup kalian monoton. Ya sekarang coba pekerjaan presiden. Kalau nggak cuma meningkatkan angka pengangguran, ya, meningkatkan defisit keuangan negara, apalagi meningkatkan angka pajak, ya, menaikkan harga BBM, apalagi kan cuma itu kerjaan presiden. Aduh, sudahlah, sudah. Lebih baik kalian memang buang jauh-jauh saja cita-cita dan keinginan kalian untuk jadi presiden. Ya. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya sirik dan saya pengen jadi presiden, tidak. Saya itu dari dulu sudah komitmen dan memegang prinsip untuk tidak mau menjadi presiden dan tetap menjadi tukang kritik seperti ini. Jangankan jadi raja di Indonesia, saya itu pernah ditawarin langsung oleh Romo Semar untuk menjadi raja di Hastina, tapi saya tolak. Ketika itu Hastina sedang mengalami sebuah krisis dan Romo Semar bilang bahwa saya lebih baik menjadi Raja Hastina dibandingkan dengan Yudhistira, si Pandawa yang paling tua itu. Jadi nih ya, Romo Semar turun langsung dari kayangan ke bumi khusus untuk menemui saya. Jadi ceritanya sangat lampau sekali. Waktu itu ketika belum ada kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, tapi saya sudah ada dan saya sudah tua dan imut seperti ini. Romo Semar bilang ke saya, Kakang Mas Suhikayatno, maukah Anda menjadi raja di Hastina, Kang Mas? Dan saya jawab, Dimas Semar, ini mohon maaf loh Dimas Semar, beribu-ribu maaf. Ini bukan apa-apa loh, bukan karena saya tidak menghargai Dimas Semar. Saya itu tidak mau menjadi raja di kerajaan wayang. Ya. Itulah track record saya. Dan saya itu terlalu low profile untuk hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya, karena karakter saya itu juga pernah berantem dengan Gajah Mada. Saya pernah berkelahi dengan Gajah Mada. Gak percaya. Gajah Mada itu teman saya waktu kecil, teman main gundu, ya teman bermain lah. Gak percaya. Nih ya, saya kasih tahu. Gajah Mada itu punya kesenangan mengintip perempuan mandi. Loh, iya.
Tapi ini rahasia. Saya juga pernah diajak. Tapi karena saya ini lelaki yang menjaga martabat perempuan, ya jelas saya tidak mau ketinggalan. Jadi gini ceritanya. Gini. Pada suatu senja terdengarlah sebuah berita bahwa ada perempuan yang sedang mandi di sebuah sungai. Gajah Mada mendengar itu. Lalu Gajah Mada itu mengendap-endap dari pohon satu ke pohon yang lainnya menuju ke sungai itu. Ya, persis kejadiannya seperti Jaka Tarub ketika akan mengintip bidadari mandi. Sama persis. Mengendap dari satu pohon ke pohon yang lain, dan akhirnya sampailah Gajah Mada itu di sebuah pohon yang letaknya begitu strategis dengan di mana perempuan itu mandi. Akhirnya Gajah Mada naik pohon, naik tanpa sadar. Di atas pohon itu ada sebuah sarang lebah, dan kepala Gajah Mada menyentuhnya. Lebah itu menyerang Gajah Mada jatuh dan wajahnya diserbu oleh ribuan lebah. Itulah sebabnya wajah Gajah Mada itu seperti yang kalian lihat dalam buku-buku sejarah. Bengep-bengep. Ya begitu. Begitulah sekilas perjalanan dan cerita saya tentang Gajah Mada. Mulyono, Mul, ini minuman sejak kapan, Mul? Ada cicak. Hei, Mul, kamu itu ya, bener-bener kamu itu, Mulyono. Kamu itu memang bener-bener bakat jadi presiden. Kamu itu, Mul, punya penyakit yang sama persis kayak presiden, budek. Mul. Aduh. Ini semua berantakan seperti ini gimana tuh, Mul? Minuman gak kamu ganti, tempat berantakan. Kalau saya ngeritik kamu, nanti kamu bilang saya itu tukang kritik yang sirik, suka ngomel-ngomel. Bukan itu tujuan saya, Mul. Saya mengkritik itu karena semua keadaan tidak baik, dan saya pengen semuanya menjadi baik. Dan lagian, Mul, saya tuh pengen kamu tuh rajin, tertib, nggak kayak seniman. Seniman itu kan jorok, kamu nggak pernah mandi, pakaian nggak pernah ganti. Lah kok pakaian lo, Mul, sempak saja itu, sempak. Itu bisa berbulan-bulan set A, set B sampai bolong-bolong, Mul. Itu seniman jorok. Satu cuman pengen kamu nggak kayak seniman. Itu titik. Iya, Mul. Memang benar. Dikritik itu memang sakit, Mul. Memang sakit. Tapi ada kok, Mul, yang lebih sakit daripada yang dikritik. Siapa coba? Siapa? Ya tukang kritik, Mul. Itu lebih sakit kalau kritikannya tidak didengarkan. Tapi ya, untung saja saya ini tukang kritik yang sabar, gak pernah marah-marah. Mulyono,